Gaskan lagi Babang Tampan. Episode 20-21. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Keesokan harinya, Lea bersikap biasa saja dan melakukan rutinitasnya seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah dalam hidupnya. La menemani Bibi menyiapkan sarapan, membuatkan susu untuk kedua anaknya dan juga menyiapkan pakaian ke kantor Arya. Sementara Chelsea kini justru duduk merenung di pinggiran bathtub, wajah wanita itu sembab, dan matanya terlihat sedikit bengkak. Tadi malam dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi ini ia merasa pusing juga sakit kepala. "Nggak apa-apa, Cil," seru Chelsea pada dirinya sendiri. "Nggak ada yang salah kok, Lea sendiri yang minta kamu tinggal di sini. Lea sendiri yang ingin dimadu." Chelsea menarik napas panjang, rasanya memang aneh karena dia tinggal di rumah calon suami sekaligus calon madunya, tapi ia benar-benar harus bisa membiasakan diri. Setelah mandi dan siap pergi ke kantor, Chelsea segera keluar dari kamar. La pergi ke dapur di mana terdengar suara Jihan dan Darel dari sana. "Papa akan lembur lagi malam ini?" tanya Darel saat menyadari kedatangan Chelsea, tapi tentu ia tak menatap wanita itu. "Enggak, sayang," jawab Arya. "Papa udah nggak punya alasan lembur lagi, Darel," sambung Lea sambil melirik Chelsea. "Alasannya lembur sekarang sudah ada di rumah ya, Mas, jadi nggak perlu lagi lembur di kantor." "Lea," tegur Arya, tentu ia sangat mengerti makna dari kata-kata istrinya itu. "Kenapa, sayang?" tanya Lea dengan senyum manis, bahkan ia memasang wajah polosnya, seolah tak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, sementara Arya tak bisa menjawab apa-apa. "Silakan duduk, Chelsea, kamu harus sarapan dulu sebelum ke kantor," ujar Lea. "Nggak usah, Lea, aku buru-buru," tolak Chelsea dengan halus. "Ya sudah kalau gitu," sahut Lea. "Mas Arya nggak bisa berangkat bareng kamu, Cil, soalnya dia harus nganterin Darel ke sekolah. Selain itu, apa kata orang kalau kalian pulang pergi bersama? Aku bawa mobil sendiri, Lea," tegas Chelsea yang mengerti Lea menyinggungnya. "Kamu tenang aja, aku nggak akan pulang pergi sama Mas Arya." "Syukurlah kalau begitu." Lea langsung melirik Arya. "Sekarang aku bisa tenang dan bisa belajar mempercayai kalian lagi. Aku sudah janji nggak akan mengkhianati kepercayaan kamu lagi, Lea," seru Arya. "Jadi aku mohon, percaya sama kami. Kami bahkan sudah tanda tangan surat perjanjian itu." "Lia sih, Mas," lirih Lea memasang wajah sedihnya. "Tapi mau bagaimana lagi? Orang yang pernah dilukai, akan lebih sensitif dan selalu takut dilukai lagi." "Aku sudah minta maaf, sayang," ucap Arya penuh penekanan. Seolah kesal karena Lea terus mengungkit masalah itu, padahal tadinya Arya pikir Lea benar-benar akan menerima hubungannya dan Chelsea. "Dan kamu bilang akan memberikan kami kesempatan, jadi aku mohon jangan begini terus." Arya mengiba, apalagi kondisi seperti ini membuatnya sangat tidak nyaman. "Aku pergi dulu," ujar Chelsea yang semakin merasa tidak nyaman di sana, apalagi Lea masih terus menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. "Hati-hati di jalan," seru Lea sambil tersenyum miring. "Darel sudah selesai, Mama," seru Darel kemudian. "Ayo, Pak." "Iya," jawab Arya sembari melirik Lea yang kini menurunkan Jihan dari kursinya. "Aku pergi dulu, sayang." "Sebentar, Mas," pinta Lea. La langsung mencuci tangannya, kemudian mengantar Arya dan Darel sampai ke mobil. "Mau aku bawakan makan siang nanti,
Mas? Tanya Lea. Nggak usah, nanti siang aku ada meeting. Lea mengangguk sambil tersenyum, ia pun memeluk Arya kemudian mengsatu pipi pria itu. Selamat bekerja, kami menunggu gajimu, keker Lea yang seketika membuat Arya juga tertawa. Baiklah, aku akan bekerja keras untuk kalian. Arya juga memeluk Lea, bahkan kini ia mencium kedua pipi Lea dengan gemas. Arya yang tadi merasa kesal pada Lea, kini berubah menjadi rasa bahagia. Tawa dan canda ringan sang istri memberikan rasa hangat di hatinya, dan bahkan ia seolah lupa tadi istrinya menyindir dengan jelas. Setelah Arya pergi, raut wajah ceria Lea kini berubah dingin, bahkan ia mengusap pipinya yang diksatu oleh Arya dengan kesal. Saat hari sudah siang, Lea membawa Jihan menemui Carol dan Farel di kantor Carol. Kedua temannya itu menyambut Lea dengan hangat. Bagaimana? Dia sudah di rumah kalian? Tanya Carol. Tadi malam, jawab Lea. Aku nggak bisa bayangin gimana kalau ada di posisi kamu, Lea, ringis Carol. Mungkin kamu akan mengambil pisau dan mencincang dia, sayang, sahut Farel sembari mengeluarkan sebuah berkas dari dalam tasnya. Syukurlah kalau kamu sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Carol menanggapi ucapan suaminya dengan tenang. Hanya pria bodoh dan sakit yang bisa selingkuh dari istrinya, tegas Farel sembari menatap Carol penuh cinta. Dan aku nggak bodoh, apalagi sakit. Lea mengulum senyum melihat interaksi sepasang suami istri di depannya ini. Ia sangat berharap mereka selalu seperti itu sampai ajal yang menjemput mereka. Lah sangat berharap, teman-temannya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Aku pegang kata-kata kamu, sayang, ucap Carol. Farel hanya terkekeh, kemudian ia menyerahkan berkas-berkas tadi pada Lea. Semua yang kamu mau, sudah aku siapkan. Tinggal kita menentukan hari eksekusi, ujar Farel. Apa menurut kalian aku terlalu kejam? Lea menatap berkas-berkas itu dengan nanar, berkas yang berisi bukti bahwa Arya menggelapkan dana perusahaan. Mas Arya memang selingkuh, tapi aku tahu dia bekerja dengan jujur dan giat. Tapi sekarang, aku justru membuat bukti palsu ini. Yah, bukti itu memang palsu. Lea yang meminta Farel agar dibuatkan bukti seolah Arya menggelapkan uang perusahaan. Enggak, Lea, bantah Carol. Kamu pernah dengar pepatah mengatakan, semua adil dalam perang dan cinta. Dan yang kamu lakukan itu bukan kejahatan, itu hanya sebuah strategi. Rencanamu cukup gila, Lea. Farel menimpali. Tapi aku salut dengan kecerdikan kamu untuk memberikan pelajaran pada Arya dan Chilse. Aku harus melakukan ini. Lea mengembalikan berkas itu pada Farel. Supaya mereka tahu apa itu sakit. Kini Lea menatap Jihan yang sibuk sendiri dengan gadgetnya. Sekarang Jihan gak merasakan apapun karena gak ngerti, tapi suatu hari nanti dia juga akan terluka karena keegoisan Arya dan Chilse. Sementara Darrell, dia sudah sangat terluka. Aku nggak bisa diam, bersabar, apalagi ikhlas begitu aja sedangkan kami bertiga benar-benar hancur dan mereka justru akan bahagia setelah kami pergi. Aku mengerti, Lea, ujar Farel. Aku juga pernah merasakan apa yang Darrell rasakan, makanya aku nggak akan ragu membantu kamu untuk memberi pelajaran pada Arya. Lea mengangguk sambil tersenyum. Aku sangat bersyukur karena masih punya teman seperti kalian, ucap Lea. Teman yang gak makan temannya sendiri. Seperti kata Farel, ujar Carol. Kami gak bodoh dan kami gak sakit untuk melakukan sebuah pengkhianatan. Benar, sahut Lea.
Dan ini awal dari segalanya bagi kami. Apps 21. Saat jam makan siang, Chelsea melakukan kebiasaannya, yaitu mendatangi Arya ke ruang kerja pria itu. Namun, sekarang Arya justru tidak menerima kedatangannya. Aku ada meeting setelah ini, Cil, jadi kita bicara di rumah kalau kamu ingin bicara, pungkas Arya tanpa menatap wanita itu. Aku cuma mau ngajak kamu makan siang, Mas, ujar Chelsea. Lagi pula, meeting kamu masih setengah jam lagi, kan? Wanita itu mendekati Arya, bahkan ia hampir duduk di meja kerja pria itu, seperti yang sering ia lakukan selama ini. Namun, Arya teringat dengan peringatan Lea tadi malam. Tunggu, Chelsea. Cegah Arya. Aku mohon keluar sekarang, sayang, pintanya yang seketika membuat kening Chelsea berkerut. Kenapa? Tanya Chelsea. Kita sudah berjanji sama Lea nggak akan melakukan hal seperti ini, tegas Arya. Lea sudah memberikan izin atas hubungan kita, jadi aku nggak mau membuat dia kecewa, sayang. Mas, yang Lea larang itu berkencan. Bukan berduaan seperti ini, desis Chelsea. Sama saja, sahut Arya. Tolong ngerti, sayang, kita harus menjaga jarak untuk sementara waktu setidaknya sampai kita benar-benar menikah. Chelsea menatap Arya dengan kesal, tapi ia tahu apa yang Arya katakan ada benarnya juga. Jadi mulai sekarang kita nggak bisa berduaan lagi. Ketus Chelsea. Hanya sampai kita menikah, ujar Arya. Sabar sedikit, ya. Ini juga berat buat aku, tapi ini demi kebaikan kita. Chelsea membuang napas kasar, kemudian ia mengangguk patuh. Tanpa mereka sadari, Lea mengawasi mereka dari CCTV ruang kerja Arya. Atas bantuan Farel, kini Lea punya akses ke CCTV di ruang kerja sang suami. Gila. Geram Lea marah. Selama ini pasti mereka bermesraan di sana. Lea membuang napas kasar, ingin rasanya ia menjambak rambut Chelsea, kemudian menghantamkan kepala wanita itu ke dinding. Sabar, Lea. Lea berseru pada dirinya sendiri, sembari mengelus dadanya yang bergemuruh. Sakit fisik itu hanya sementara, dan aku harus membuat psikis mereka yang sakit. Supaya mereka terus mengingatnya sampai mati. 2. Sesuai janji Arya, ia pulang tepat waktu, tapi tidak dengan Chelsea yang diberikan tugas tambahan oleh atasannya, sehingga mau tak mau wanita itu harus lembur. Kepulangan Arya disambut dengan senyum lebar Jihan, dan kali ini Darrell juga tampak senang melihat sang ayah yang menepati janjinya. Bagaimana sekolah kamu, Darrell? Tanya Arya, menatap wajah Darrell yang tak lagi cemberut. Seru, jawab Darrell. Tadi kami disuruh membuat cerita tentang superhero di dunia nyata, aku mendapatkan nilai A. Darrell mengeluarkan bukunya dari dalam tas, kemudian memberikannya pada sang ayah. Coba papa lihat. Seru Darrell. Arya mengambil buku itu sambil tersenyum, ia merasa senang karena kini Darrell tidak lagi menatapnya dengan dingin. Arya membuka buku Darrell dan membaca cerita yang bocah itu buat. Mama adalah Superwoman. Kening Arya berkerut saat membaca judul cerita Darrell. Lia, Mama adalah Superwoman, pahlawanku dan Jihan. Cerita yang bagus, sayang, ujar Arya setelah membaca sedikit dari cerita itu. Kalau begitu, papa mandi dulu. Darrell hanya mengangguk kecil, setelah itu ia menemani Jihan bermain. Bagaimana pekerjaan kamu hari ini, Mas? Tanya Lea yang juga menyambut sang suami. Lancar, jawab Arya. Hariku juga lancar, ujar Lea kemudian. Tadi aku menjemput Darrell dari sekolah,
Setelah itu aku membawa Jihan ke dokter untuk periksa giginya. Antriannya cukup panjang, dan itu sangat melelahkan. Apalagi pas di rumah sakit tadi, Jihan merusak mainan anak orang dan mereka minta ganti mainan yang sama persis. Aku coba ganti dengan uang aja, tapi mereka tidak mau. Kening Arya berkerut saat mendengar curhatan istrinya yang secara tiba-tiba, apalagi sebelumnya Lea tidak pernah melaporkan apa yang ia lewati saat mengurus anak-anaknya. Lalu, apa kamu menemukan mainan yang sama? Tanya Arya sembari melepaskan pakaiannya. Lia, setelah keliling di beberapa toko mainan, jawab Lea. Syukurlah, sahut Arya kemudian dengan pelan. Pas makan siang, Jihan sama Darel mau ikan goreng, Mas, ucap Lea lagi. Jadi aku buatkan mereka ikan goreng, tapi tanganku malah kena minyak panas, lihat ini. Lea menunjukkan tangannya yang kena minyak panas. Arya yang sedang lelah, kemudian disuguhkan dengan cerita sang istri yang bak keluhan itu, tentu saja membuat Arya merasa semakin lelah. La sudah membuka mulut untuk meminta istrinya bercerita nanti, tapi tiba-tiba Lea berkata, "Oh ya, kamu pasti capek banget ya, Mas. Aku sudah siapkan air hangat tuh buat kamu berendam, biar otot kamu nggak tegang." Arya hanya mengangguk pelan, ia pun segera masuk ke kamar mandi dan berendam di air hangat yang sudah disiapkan oleh Lea. Sementara Lea kini hanya geleng-geleng kepala, sembari memasukkan baju Arya ke keranjang baju kotor. Selama ini aku juga capek, tapi aku nggak pernah ngeluh karena aku tahu kamu juga capek, gumam Lea. La juga wanita karir yang bekerja di kantor, tentu Lea mengerti lelahnya pekerjaan kantor itu. Aku ngerti lelahmu, tapi kamu nggak ngerti lelahku. Jadi, sekarang aku akan membuat kamu mengerti. Sementara di sisi lain, Chelsea menatap teman-temannya yang sudah pulang satu persatu, sehingga kini ia tinggal sendiri di ruangan itu. Astaga, kenapa pekerjaan ini harus ditumpahkan ke aku semua? Gerutu Chelsea. Loh, Chelsea. Chelsea langsung mendongak saat mendengar suara itu. Pak Farel. Sapa Chelsea. Kenapa belum pulang? Sudah malam loh, semua orang sudah pulang, kata Farel. Lia, Pak, masih ada sedikit pekerjaan, jawab Chelsea sambil tersenyum tipis. Kamu rajin banget, Chelsea, kayaknya kamu cocok jadi manajer nanti, ujar Farel yang membuat Chelsea senang, apalagi ia memang sangat berharap bisa naik jabatan. Kalau begitu, selamat bekerja, ya. Hati-hati loh pulangnya. Terima kasih, Pak Farel, ucap Chelsea. Farel hanya mengulum senyum penuh arti, ia meninggalkan Chelsea sembari mengirim pesan pada Lea. Aku sudah berhasil membuat dia sibuk di kantor, mungkin dia akan pulang jam 10 malam. Jadi, silakan nikmati waktu bersama keluargamu, teman.